Baik, selamat malam Bapak dan Ibu Dewan Direksi serta pemegang saham yang saya hormati. Perkenalkan, saya Indra Wiratama selaku manajer investasi. Pada agenda rapat strategis hari ini, saya akan memaparkan analisis krusial terkait rencana ekspansi besar perusahaan kita, khususnya mengenai strategi pendanaan yang paling optimal mendekati pendekatan EBIT EPS trade-off. Seperti yang kita ketahui bersama, perusahaan ini berada di momentum pertumbuhan yang sangat baik dan kita bersiap untuk melakukan ekspansi berskala besar. Tentunya langkah strategis ini membutuhkan injeksi modal tambahan yang signifikan. Saat ini kita dihadapkan pada dua opsi utama untuk membiayai ekspansi tersebut. Pertama, murni menggunakan utang bank. Yang kedua, menerbitkan saham baru. Tugas kita hari ini adalah menentukan opsi mana yang akan memberikan nilai maksimal bagi Anda, para pemegang saham. Mari kita bedah opsi yang pertama, yaitu menerbitkan saham baru. Kelebihan dari opsi ini adalah profil risiko perusahaan tetap rendah. Kita tidak akan terbebani oleh kewajiban cicilan pokok maupun bunga tetap bulanan, sehingga neraca keuangan kita akan terlihat sangat aman. Namun, mari kita perhatikan dampaknya terhadap Bapak dan Ibu sekalian. Penerbitan saham baru berarti akan terjadi dilusi. Jumlah lembar saham yang beredar akan bertambah. Konsekuensinya, meskipun laba perusahaan nantinya meningkat dari hasil ekspansi, laba bersih per saham atau EPS yang Bapak atau Ibu terima justru berpotensi turun, karena kue keuntungannya harus dibagi ke lebih banyak pihak. Selain itu, porsi kontrol kepemilikan Anda di perusahaan ini juga akan mengecil. Sekarang kita beralih ke opsi kedua, yaitu menggunakan utang bank, yang mana resikonya memang ada pada beban bunga yang harus dibayarkan secara rutin. Namun, jika kita melihat dari kacamata investor, opsi ini justru sangat menarik. Mengapa? Karena dengan utang, jumlah lembar saham kita tidak bertambah. Kepemilikan Bapak dan Ibu tetap utuh 100%. Ketika ekspansi ini berhasil mencetak laba operasi sesuai target, peningkatan laba tersebut akan menghasilkan lonjakan yang sangat tajam pada EPS Bapak Ibu. Inilah yang di dalam manajemen keuangan kita sebut sebagai efek positif financial leverage. Untuk memperkuat analisis tersebut, mari kita perhatikan simulasi grafik EBIT EPS trade-off berikut ini. Titik temu di tengah grafik ini adalah indifference point, yaitu titik di mana nilai EPS akan sama saja, baik kita menggunakan utang maupun saham. Namun, berdasarkan proyeksi konservatif Departemen Investasi, target laba operasional atau EBIT dari ekspansi kita berada jauh di sebelah kanan titik temu tersebut. Artinya, target pendapatan kita lebih dari cukup untuk menutup beban bunga. Secara matematis, pada level EBIT tersebut, garis pendanaan utang secara konsisten berada di atas garis ekuitas, yang berarti utang akan menghasilkan EPS yang jauh lebih tinggi. Maka, sampai pada kesimpulan dan rekomendasi final, berdasarkan proyeksi return on investment yang melampaui biaya
modal utang atau cost of debt, saya selaku manajer investasi merekomendasikan secara penuh agar kita mendanai ekspansi ini melalui utang bank. Langkah ini adalah strategi paling optimal untuk memaksimalkan shareholder value tanpa mendilusi kepemilikan Anda. Kami di divisi investasi juga telah menyiapkan contingency plan untuk menjaga rasio likuiditas tetap aman selama masa pembayaran utang. Baik, demikian pemaparan dari saya. Detail simulasi angka telah kami lampirkan di hadapan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan forum ini untuk sesi diskusi.